Ada di situ itu permasalahannya, Pak. KUHP yang baru itu nomor berapa? Nomor Kalau sudah Anda sudah baca, Pak, nomor berapa? Nomor 1. Iya, nomor 1 tahun berapa? Nomor 1 tahun 2003, Pak. 2023. KUHP 2023. Ulangi. 25. Saya tanya Anda, karena ada kaitannya nanti di pasal di KUHP. Berlakunya kapan sih itu KUHP dengan KUHP? Sejak tanggal 2 Januari kemarin, Pak. Kemarin kapan? Kemarin dulu. 2026. 2026. Siap. Jawabnya begitu kalau Anda Kapolres. Kemarin kok, kemarin apa? Anda Kapolres. Harus melihat sesuatu gitu loh. Nah, sudah disampaikan oleh Pak Riwanto tadi bahwa Pak Kapolres sudah baca pasal 34 KUHP. Sudah baca? Enggak. Ada di situ itu permasalahannya, Pak. Belum baca. Pasal 34 KUHP yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 nomor 1 tahun 2023. Pasal 34 bawa enggak? Siap. Terkait restoratif justice, Bapak. Bukan, pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Bawa, Pak. Pasal 34. Saya yang baca. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Oke, saya bacakan pasal 34 ya. Sudah jadi korban, jadikan tersangka, diperas lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi saya ingatkan, Pak, nggak usah lagi ngomong apa, situasi memprihatinkan. Ya, di tengah tuntutan masyarakat, reformasi kepolisian, reformasi kejaksaan, reformasi pengadilan, kami sangat menyesalkan terjadinya peristiwa yang menimpa Pak Honggi ini. Sebenarnya ini kita kasat mata, Pak. Kasat mata bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polres Sleman, Kajari Sleman itu bermasalah. Ini publik marah, Pak. Kami juga marah, gitu. Penyusunan KUHP dan lain sebagainya, kami pertaruhkan kredibilitas kami untuk menjaga kepentingan kejaksaan dan kepolisian. Tapi praktek seperti ini, ya, membuat kami kecewa. Kita sudah tahu dari media dan gampang mencernanya. Jadi nanti saya, ya, bapak-bapak sudah bawa ini. Tapi saya ingatkan, Pak, nggak usah lagi ngomong apa normatif. Kita ngomong ya yang substansi dan kedepankan hati nurani, Pak. Saya pagi tadi, Pak Kajari, saya berkomunikasi dengan Pak Jampitsus. Ya, kalau ini saya yang ngomong Ketua Komisi 3 di ruang resmi Komisi 3, saya nggak mungkin bohong. Saya katakan gimana solusinya, Pak? Solusinya RJ, tapi ada keluarga korban, keluarga si penjamret ini, kuasa hukumnya ada tuntutan semacam uang kerohiman. Astagfirullahaladzim. Ini orang sudah kebalik-balik logikanya, Pak. Sulit sekali kami menjawab masyarakat. Nanti kalau ada apa namanya maling, nggak usah kita kejar. Sebab kalau kita kejar dia nabrak sendiri, kita jadi tersangka.
sudah jadi korban, jadikan tersangka, diperas lagi. Astagfirullahaladzim. Saya menyesalkan, di sini ada yang namanya Mulyanto. Saya menyesalkan pernyataan saudara mengatakan penegakan hukum bukan hanya soal kasihan-kasihan. Saudara harusnya pahami betul di KUHP baru pasal 53, ya, penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum. Kapolres Sleman dicecar Komisi 3 DPR, Safarudin dan Habibur Rahman murka. Kalau saya Kapolda, Anda sudah dicopot. Jakarta, penanganan kasus Hogi Minaya, warga Sleman yang ditetapkan sebagai tersangka setelah mengejar pelaku penjamretan demi melindungi istrinya, menuai kecaman keras dari Komisi 3 DPR RI. Kapolres Sleman, Kombes Pol Edi Setianto, dicecar habis-habisan dalam rapat dengar pendapat, RDP, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026. Anggota Komisi 3 DPR RI, Safarudin, yang merupakan purnawirawan Jenderal Polisi Bintang 2, tampak geram karena menilai Kapolres Sleman tidak memahami dasar hukum, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Dalam rapat, Safarudin mempertanyakan pemahaman Kapolres terkait pemberlakuan KUHP dan KUHAP serta pasal 34 KUHP baru yang mengatur pembelaan terpaksa, No 2R. Menurut Safarudin, Pasal 34 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan jelas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan tindakan untuk membela diri atau orang lain dari ancaman terhadap jiwa maupun harta benda. Kalau saya Kapolda dan masih menjabat, Anda sudah saya berhentikan. Kapolres tidak paham pasal dasar, bagaimana wajah kepolisian ke depan, tegas Safarudin. Kritik tajam juga disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Ia meluapkan kemarahannya terhadap Polres Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman karena menilai logika penegakan hukum dalam kasus ini telah terbalik. Sudah jadi korban, dijadikan tersangka, diperas lagi. Astagfirullahaladzim, ujar Habibur Rahman dengan nada tinggi. Habibur Rahman menyoroti adanya permintaan, uang kerohiman, dari pihak keluarga penjamret sebagai syarat penerapan restoratif justice, RJ. Ia menilai praktik tersebut mencederai rasa keadilan dan memperparah penderitaan korban. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh semata-mata bersifat normatif tanpa mempertimbangkan hati nurani dan keadilan substantif, sebagaimana ditekankan dalam pasal 53 KUHP baru. Jangan cuma bicara normatif. Kita bicara substansi dan keadilan. Kalau begini, masyarakat takut melawan kejahatan, ujarnya. Kasus ini bermula saat Hogi Minaya berusaha melindungi istrinya yang menjadi korban penjamretan. Hogi mengejar dua pelaku hingga terjadi kejar-kejaran yang berakhir dengan kecelakaan. Salah satu pelaku meninggal dunia akibat benturan keras, sementara satu pelaku lainnya mengalami luka berat. Penetapan Hogi sebagai tersangka memicu kemarahan publik dan menjadi sorotan nasional. Komisi 3 DPR RI mendesak Polri dan Kejaksaan segera mengevaluasi penanganan perkara tersebut agar hukum benar-benar berpihak pada korban dan tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Kontributor Jejak Digital News, MTD melaporkan.